Halo guys, balik bersama gue di channel Uwi Limekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime kelima gue. Yang bakal gue coba di musim fall 2003 adalah Overtake. Jadi ya, anime ini ya bisa bilang salah satu anime kayaknya pertama kali ya. Anime yang menyinggung soal formula, mobil formula men. Jadi gue sejujurnya gue emang nggak begitu mengikutin banget gitu kan mobil-mobil formula gitu kan, tapi setidaknya gue mengikuti dari zaman dimana setelah Schumacher. Nah itu kan gue kan jujur aja gitu kan, kayak era-eranya Schumacher kan gue banyak yang nggak tahu kan gitu kan, paling kayak Felipe Massa ya kan, terus si Fernando Alonso ya kan, Valtteri Bottas, terus dan lain-lain gitu kan, atau Kimi Räikkönen gitu kan, itu udah zaman di zamannya Schumacher gitu kan. Nah tapi setelah ini itu gue ngikutin gitu kan, jadi kayak zaman zamannya kayak Nicolas Latifi ya kan, terus juga itu F2 apa F1 gue lupa. Terus juga Yuki Tsunoda ya kan masih di F1, terus juga ada Albon, terus juga ada si Bottas, terus juga ada si Magnussen, terus sama si banyak lah pokoknya Verstappen ya kan, terus si Sainz ya kan, terus Perez ya kan, itu banyak lah pokoknya gitu kan yang memang pembalap-pembalap di zaman sekarang gitu. Nah makanya ini gue menarik sih, jadi ini kan anime formula gitu kan, dan gue nggak tahu sih ini apakah ada manganya apa enggak, tapi kalau gue lihat dari sumbernya sih manga ya. Tapi ya itu, gue pengen tahu sih ini sudut pandang apa, apakah sudut pandang pembalap Jepang atau sudut pandang brand, jadi antara Mercedes versus Ferrari gitu. Karena kan kalau dilihat dari mobilnya kan putih merah gitu kan, jadi feeling gue mungkin arahnya ke sana sih, membangkitkan rival gitu kan antara Mercedes versus Ferrari, walaupun sekarang di tahun ini memang Red Bull lagi kenceng banget gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu sih ini sudut pandang apa gitu, apakah mengangkat cerita Yuki Tsunoda gitu kan, jadi kayak bener-bener apa belajar dari Rocky ya kan, terus nanti bakal masuk ke tim formula yang lebih tinggi gitu kan ya, gue nggak tahu. Dan ya udah kita lihat apa yang jadi ya kan, jadi first impression dari anime ini. Tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 1 dari Overtake. Let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 1 dari Overtake. Let's go ya, kita lihat apakah first impression yang membuat gua benar-benar ingin lanjut gitu kan, atau bakal terus untuk gua lihat di musim ini ya. Langsung aja, let's go. Semoga nggak ada ini ya, nggak ada iklan lewat gitu, karena gue nonton di Aniwan gitu loh, ntar tahu-tahu di iklan lewat kan, waduh gue motong lagi gitu. Soalnya gue nggak pakai itu premium sih ya kan, dan di BSS nggak ada, jadi makanya gue nontonnya langsung di sini gitu, di Aniwan gitu. Di ini ada sih di Iki Iki sih, tapi Iki gue belum belum premium. Oke, jadi kita mendengar beberapa detik, atau bisa bilang ya hampir 20 detik desahan MC. Gak tau MC itu bukan, itu gue juga gak tahu sih. Siginya ini ya, siginya smooth. Pedok, bahasanya pedok. Psycho. Hmm. Oke. Oh, oke 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 oke. Jadi ada cewek ya, atau wanita yang oke.
Hai. Dan cewek itu jadi pembalap, men. Wow. Oh, ada ombak. Lucu ya sih gini ya. Oh, mimpi? Oh, Circuit Fuji. Gue pikir Suzuka, men. Gue pikir Suzuka ya. Mhm. Hati-hati. Gan bate. Cinlok nih, cinlok nih. Cinlok nih. Kali kan. So far masih masih ini ya, masih ya masih masih dalam masih lip, lingkup atau sudut pandangnya ini dulu apa namanya redaksi dulu gitu kan atau bisa bilang jurnalistik dulu ya. Gue gak tau nih MC atau bukan, makanya kan pengen tahu aja sih. Hmm. Buset. Buset. NASCAR ya, ini mobil NASCAR ya. Jadi kejuaraan NASCAR ini. NASCAR bukan sih? No, bukan NASCAR. Apa sih? Ini NASCAR, ini NASCAR bener. Buset, buset. Wangi banget. Biasa. Orang-orang Umbrella Girl emang the best emang. Oh, ini kali ini. Ya nih. What. Kenapa pengumumannya ombak, men? Ada apa nih? Ada apa, men? Ada apa, men? Come on. Gue penasaran, gue ya, dan nggak belum dapat, iya belum dapat foto selain itu. Mm-mm. Ya ini baru, ya ini baru mobil formula nih. Nah ini kayaknya ini MC-nya kayaknya nih. Haruka, nama karakternya Haruka. Jadi mungkin mungkin itu Mercedes kali itu. Anggapannya itu. Mungkin. Karena putih, men. Sebenarnya putih itu nggak mesti Mercedes sih. Bisa Williams ya kan. Williams juga Mercedes. Ya kan. Alfa Tauri juga bisa ya kan. Alfa Tauri, gue lupa Alfa Tauri itu apa ya? Yang jelas Alfa Tauri sama kayak ini ya, sama kayak Red Bull. Ya kan? Oh, Evor.
Ya. Karena dulu dulu ya kayak modelan kayak Rio Haryanto ya kan, dulu kan pernah ikutan F4 tau gue sih. Terus naik ke F3, F3 juara langsung ke F2 atau GP2 dapat dukungan gitu kan, sponsor dan naik ke F1 gitu. Nah ini mungkin nih, nah ini karakter lainnya nih. Ya. Hmm. Artis rock. Bukan artis rock lagi, boy band ya kan. Boy band. Ya. Big, nama besar ya. Satsuki ya. Ya, Toksiki. Jijik jijik banget gitu. Kayaknya Harunaga ya. Belsoriso. Namanya Belsoriso, tim Belsoriso. Anggaplah VF ya, anggapnya F Ferrari gitu ya. Anggapnya Ferrari. Hmm. Pembalap cadangan itu baru bisa dipakai kalau pembalap satunya cedera, nggak bisa ikutan, berhalangan, ya kan? Gitu. Bisa ikutan juga kalau emang lagi apa bisa dibilang ya test drive ya kan, begitu. Jadi nggak bisa kalau lagi dalam pertandingan langsung ganti balap pembalap cadangan gitu kan, lagi capek karena beda beda aja, beda ini kan, bukan jenisnya udah beda, nggak kayak rally lah ibaratnya, beda beda. Oh iya iya. Hmm. Tim cincin gitu. Ini karakternya pendiam ya, maksudnya memang yang kayak dingin dingin kudere gitu. Kalau tadi intrik banget. Mm-mm.
Ayo lo. Buset, ngeri bos, ngeri bos. Nih bakal jadi karakter yang bagus nih kayaknya, ya kan? Penuh ambisi, ya kan? Motor Komaki. Let's go. Oh iya, agak wangi-wangi, ya kan? Nah itu, nah itu, nah itu. Ada apa hubungan mereka gitu? Oh, bisa jadi nih, ntar bakal diajak kerja sama nanti sebagai tim medianya eh, motor Komaki nantinya, yakin gue kayaknya. Kayaknya. Hmm. Woi, helmnya Arai, men. Helmnya Arai, men. Ngeri nih, ada sponsor nih. Gara-gara best malah. Nih, gue yakin nih anime mahal sih. Karena bukan parodi, men. Itu bener-bener emang sponsor asli emang di situ gitu. Kan dibilang, gue bilang. Iya kan? Kan dibilang ya. Wih, demen nih gue nih, demen nih kan. Wah, ini yang itu kayak ini anjir kayak Roroso tadi. Kayak ya mungkin begitulah. Advan, Panasonic gitu. Mereka bener-bener emang nggak parodi ya, bener-bener emang hitung-hitung ya bayar juga lah gitu. Itu termasuk bayar sih menurut gua. Namanya nggak di namanya nggak bener nggak diplesetin. Kamu? Mm-mm. Iya, biar nggak slip. Heeh. Oh. Oh, oh, oke. Jadi satu padok itu dua orang, men. Maksudnya dalam artian gue pikir satu padok tuh satu orang gitu loh. Gue pikir begitu.
Jadi gue baru nyambung gitu. Sebenarnya satu orang itu dua padok, dua orang itu satu padok ternyata. Oke, kita lihat dulu. Apakah bakal menang ini CMC ya? One, two, let's go. Let's go. Ya ini udah bermain siginya nih, dok. Ini siginya main nih. Siginya main nih. Hmm. Ada yang ada yang jatuh kah? Ada yang jatuh, ada yang crash kah? Makanya ada crash. Oh iya, iya ada crash ternyata. Ya, betul, betul. Iya, nanti kalau nyalip, lu dapat pengurangan poin nanti. Atau mungkin lu bisa eh, atau lu bisa posisi lu bisa terganti. Posisi lu bisa kena penalti lah, ibaratnya kalau bahasa tapi penalti gitu. Ya kan? Eh, Mesti kena kena penalti lu bakal dimundurin posisinya dari yang sebelumnya gitu. Oke, let's go ya. Kita lihat ini Bung. Bagaimana Toros apa Tauri ya kan? Mencoba untuk membalap gitu tadi Bung. Aruka gue curiga jangan ini Haruka nih Yuki Tsunoda nih yakin gue. Mau kemana? Oke. Okay. Dia merebutkan posisi top 3 ya. Oh no. Oh no. Nah itu strategi tuh emang penting ya, strategi pemilihan ban ya kan, ngecek ban juga ya kan. Gila sih, nyesek sih gimana, itu nyesek banget sih ya kan, apalagi tinggal kayak beberapa lap lagi ya kan. Ada yang ah let's go ya. Oh yang menang sesuai dengan posisi ya, Harunaga ya kan tadi. Ya ada yang itu Batmut sih, bete sih Batmut sih kan, punya pembalap hebat tapi mobil kayak katro ya kan. Nah inilah apa namanya bisa dibilang ya perjuangan MC yang sesungguhnya gitu kan. Hmm.
Oh damn. Sedih sih. Hmm. Oke. Huh. Episode bagus banget, men. Oh damn. Ya emang 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 ini emang anime formula ya. Jadi emang bener-bener kalau buat yang teman-teman yang nggak tahu formula terus dikasih tahu hal yang seperti ini tuh emang perlu ya gitu biar teman-teman tahu gitu kan, oh ternyata balapan formula tuh begitu gitu loh. Jadi ada aturannya juga ya kan, terus juga eh, bisa bilang apa yang harus dihindari, apa yang harus di taati gitu kan. Jadi benar-benar dijelaskan dengan baik gitu loh, ya kan. Nah jadi intinya nih sebenarnya nih gue nggak tahu MC ini siapa gitu kan, apa MC ini yang si eh, orang media ini atau memang si asinanya atau asasinanya ini gitu kan, yang dimana eh, or, gini, jadi orang media ini kan emang ditugaskan gitu kan untuk meliput eh, kegiatan yang ada di sirkuit Fuji kan. Nah kebetulan di sini ada balapan F4 kan, atau bisa dibilang balapan Formula 4 gitu kan. Nah itu ketemu dengan bisa dibilang ya orang-orang yang dikenal juga gitu kan. Nah salah satunya adalah si Asahina ini gitu kan. Nah dia ngerasa kalau dia nggak kenal orang itu gitu kan, tapi si media ini kenal kalau misalkan si Madoka ini tahu si Asahina ini gitu kan. Oh oke, okay. Oke, okay. Oke okay. Jadi ya Madoka apa bisa dibilang ya join lah ya. Ya Madoka Madoka join gitu kan, fix join untuk bergabung di tim uh, motor motor apa namanya, gue lupa namanya, motor motor bukan motor Kyoka, gue lupa nama motor apa gitu, Kanoki ya pokoknya motor mau itulah gitu loh, tim putih itu gitu kan. Nah jadi ini seperti ini, jadi si Asa ini kan bisa dibilang ya orangnya kan cukup kuderi gitu kan sebagai pembalap gitu kan, yang dimana dia kayak ngerasa bahwa dia ini bisa dibilang ya mungkin pembalap yang punya potensi gitu kan, yang punya atau bisa dibilang berbakat gitu kan sebagai pembalap formula. Terus dia dibilang pembalap yang cukup jenius mungkin aja gitu kan, tapi yang mungkin itu cobaannya yaitu mobilnya atau mobil formulanya terganggu ya kan, atau ada masalah dan sebagainya. Makanya itu kan diuji tadi pada saat di akhir itu, dimana akhirnya si Doi gagal masuk ke garis finish gitu. Dan ya itu lawannya merah lagi gitu kan. Jadi makanya ini feeling gue nih kayaknya nggak lebih ke Mercedes sama Ferrari sebenarnya sih, tapi mereka menggunakan nama timnya gitu kan, atau menggunakan nama tim lain lah ibarat gitu kan. Jadi nggak ketara banget menggunakan nama brand mobilnya gitu kan, jadi cuman tim aja gitu kan. Jadi kalah ambil Soriso gitu kan. Jadi makanya ini yang gua tahu maksudnya yang ternyata yang ditampilin di animenya tuh ternyata satu padok itu 2 orang. Jadi gue pikir satu padok tuh 1 orang gitu kan, kayak inilah kayak di F1 gitu kan. Gue pikir satu padok 1 orang gitu, tapi ternyata kalau di F4 atau bisa bilang ya kelas Rocky itu emang satu padok 2 orang. Tapi nggak tahu sih apakah emang betul seperti itu atau memang hanya di anime ini aja gitu. Karena gue jujur aja gue nggak tahu kalau kelas Rocky men. Jadi gue cuma tahu GP2 sama F1 aja sebenarnya sih. Nah itu jadi makanya gue bener-bener ya itu bener-bener kayak pernah lah dengar beberapa cerita gitu kan, yang kayak ada pembalap yang potensi, pembalap yang bagus, atau bisa bilang pembalap yang bisa bener-bener apa ya kayak ya bersaing lah gitu kan, tapi motornya kan atau mobilnya kan bener-bener katrok banget gitu kan, nggak berdukung lah seperti itu. Nah ini gue inget banget sama si ini men, sama si siapa namanya, sama si siapa namanya tuh bukan Lando Norris, gue lupa tuh yang sekarang di Mercedes, Russell ya, George Russell.
George Russell gitu kan. Gue inget banget George Russell ketika pakai mobil Williams gitu kan, itu kan katro banget men. Jadi ya finishnya seadanya, jadi finishnya kalau nggak 19, 18, 17 ya kan, pokoknya buncit lah gitu kan dari 20 peserta gitu atau 20 pembalap gitu kan. Tapi ketika dia mencoba untuk ekspor gitu, benar-benar exploit banget lah gitu kan untuk menguasai mobil itu ya kan, kadang dia bisa masuk podium. Maksudnya podium tuh bukan podium 1, 2, 3, bukan. Maksudnya podium ke top 10 lah gitu kan. 9, masuk top 8, top 7 gitu kan. Padahal pakai mobil Williams gitu. Yang lain kan mobilnya kan bisa lebih kencang dari Williams kan. Mobil Williams tuh udah paling butut men. Kalau bahasanya tuh mobil Williams tuh udah bener-bener yang tim paling bawah gitu loh. Tim paling bawah lah ibaratnya, yang mungkin kalau misalkan ada Mercedes lewat atau Ferrari lewat atau Red Bull lewat, itu pasti bakal kalah gitu, kalah kenceng mobilnya gitu. Nah makanya gue inget George Russell sih bener ketika momen itu. Nah makanya gue kayak melihat mungkin saja ini si Asasina ini kayak terinspirasi sama Yuki Tsunoda gitu, tapi ya entahlah, karena kan gue ngomong seperti ini karena memang dialah pembalap Jepang gitu kan yang saat ini ada di F1 gitu, tapi ya mungkin aja seperti itu. Tapi ya I don't know, kita lihat nanti mungkin di Twitter gitu kan, mungkin bakal diberitahu gitu kan apakah overtake ini emang terinspirasi sama Yuki Tsunoda gitu kan, atau mungkin ada pembalap Jepang, gue lupa main kalau F1 main. Kalau selain Yuki Tsunoda ya cuman Yuki Tsunoda kalau yang F1 itu kan saat ini gitu. Cuman kalau yang lain gue nggak tahu. Tapi itu karena ini menarik gitu untuk diikutin kan, gue bener-bener happy banget sih untuk bakal gue ikutin sampai end nantinya. Nggak tahu, terserah mau 24, 12, 36, 48, pokoknya gue bener nikmatin banget balapan ini gitu kan. Dan gue berharap semoga ada musuh baru selain mereka berdua ini gitu kan. Karena kan secara kan mungkin anggapannya ya mungkin Ferrari ini so far masih yang terkencang gitu kan. Jadi itu. Jadi emang harus, selain mobil lu harus kenceng, pemilihan strategi lu dan memilih ban dan bisa dibilang ya tes mobilnya juga harus bisa, atau ketahanannya juga harus diuji terus gitu kan, agar bisa sampai garis finish gitu. Ya itu sih, itu kalau menurut gue sih lebih ke apes aja sih sebenarnya sih, tapi ya udahlah gitu, emang mungkin Asahina ini bagian dari cat developmentnya Asahina gitu kan, agar dia bisa jadi pembalap hebat. Itu jadi gue yang pasti jangan subscribe sebenarnya kayak anime samar, apalagi anime full apalagi yang kalian gue bahas yang baru suka, kalau udah dislike saja notifikasinya agar lo nonton gue dan sampai lagi di selanjutnya.